Renungan hari Senin 7 Februari 2022. Semua orang sakit yang dibawa kepada Yesus disembuhkannya. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 1-7, ayat 9-13, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 53-56. Saudara-saudariku terkasih, kedatangan Yesus di berbagai tempat, kota dan desa menjadi harapan dan impian semua orang, teristimewa orang-orang sakit dan menderita. Santo Markus dalam kisah Injil hari ini menampilkan suasana Yesus dan para muridnya ketika mereka tiba di Genesaret. Ia langsung dikenal orang. Yesus kelihatannya sudah sangat populer. Ia menjadi tokoh idola semua orang. Kehadiran Yesus dipandang sebagai seorang tabib ilahi, dokter ajaib. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus tidak diragukan oleh orang-orang sederhana yang membutuhkan karya kasih dan belas kasihannya. Mereka sungguh percaya akan kata-katanya dan sentuhan kasih yang menyelamatkan, menyembuhkan. Bagaimana kita bisa membayangkan suasana kota dan desa yang dilewati oleh Yesus? Orang berlari-lari ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabar ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Orang tidak lagi melihat situasi tempat, di mana dan dalam situasi apa. Yang paling penting adalah kehadiran Yesus, ungkapan kasih Yesus. Dari semua kenyataan yang digambarkan oleh Santo Markus ini, saya dapat menilai bahwa ada dua hal yang ditampilkan. Di satu pihak, Yesus memiliki kuasa yang sangat hebat untuk menyembuhkan karena Dia adalah Putra Allah, Mesias yang hadir di dunia untuk membawa pembaharuan bagi dunia. Yang buta akan melihat, yang sakit akan disembuhkan, yang lumpuh akan berjalan. Di pihak lain, karya penyembuhan itu terjadi karena keyakinan atau pengungkapan iman orang sakit dan keluarganya. Hal ini nampak jelas dalam ungkapan mereka. Sikap mereka membawa orang sakit kepada Yesus. Ungkapan hati mereka, asal saja kujamah jubahnya akan sembuh. Mereka sungguh percaya dan merasakan pancaran kasih dari seluruh diri Yesus yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Saudara-saudariku terkasih, sikap kepedulian dan perhatian Yesus untuk mewujudkan misi menyelamatkan manusia, memberikan kehidupan dan harapan baru manusia dari berbagai penderitaan dan penyakit, menjadi kerinduan dan harapan semua orang. Bagaimana dengan kita? Saat ini, dalam situasi tantangan dunia dan situasi pandemi COVID-19, butuh kehadiran, kepedulian untuk memberi bantuan dan kesadaran untuk datang kepada Yesus memohon bantuannya. Namun apa yang terjadi? Orang berlomba-lomba bersaing untuk mencari halal duniawi. Hanya sedikit orang yang rindu datang kepada Yesus. Orang berlomba-lomba membangun dirinya dan lupa memberi perhatian kepada sesamanya yang menderita.
Bahkan anggota keluarganya sendiri pun kurang mendapat perhatian. Manusia yang diciptakan dalam dunia modern saat ini adalah manusia yang lebih mengutamakan ego, profesi, karya, keahlian daripada mengejar hal rohani, daripada melaksanakan karya belas kasihan menyelamatkan sesama yang menderita. Kita perlu belajar untuk menciptakan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita butuh uang, tetapi kita juga butuh sesama. Kita butuh segala-galanya dari Tuhan. Maka kita perlu berbagi kasih dan perhatian bagi sesama maupun kepada Allah sendiri.